to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita tetap belajar bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Before we continue worship, there are 3 important rules that you must be obey. Listen carefully. Yang pertama, Duduklah yang manis di tempatmu. Jangan sambil jalan-jalan. yang kedua, When praising God, you have to be enthusiastic. Teman-teman berdiri, bernyanyi, dan ikuti gerakan sama kakak-kakak ya. yang ketiga, Listen to God's word seriously. Itu Jangan. jangan sambil makan. Siapkan hati dan pikiranmu. selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita mulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru buat kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau juga berkati adik-adik yang beribadah dan Engkau urapi kakak-kakak yang bertugas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita buat Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. From the depths you have raised me to a height I have never seen. Oh, you saw what I could be, and now I know I'll never be the same. And now your light is painting over me in all the colors of a masterpiece. Yeah, and now I'm not the same. This perfect love has called my name. Alive and unafraid, this beating heart forever changed. And now I'm not the same. And now I'm not the same. Let the free walk in freedom. Let your love be the reason. Breath of life I am breathing. And now I know I'll never be the same. And now your light is painting over me. Oh, in all the colors of a masterpiece. Yeah, and now I'm not the same. This perfect love has called my name. Alive and unafraid, this beating heart forever changed. And now I'm not the same. 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 You rebuild and you redeem more than I could ever fathom. Better than my wildest dreams. More than I could dare imagine now. Your light is painting over me. In all the colors of a
adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Berkati telinga, hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kids Church, Rocky Kingdom Kids. Senang sekali kakak bertemu kembali dan belajar bersama-sama dengan adik-adik Rocky semuanya. Wah, bagaimana seminggu ini? Gimana kabar kalian? Tetap semangat ya beribadah? Oh iya, siapa yang sudah berani bersaksi? Hayo, siapa? Wah, ada yang angkat tangan. Ada yang belum? Oke, terus siapa yang sudah berani mendoakan orang lain? Mendoakan papa, mama, kakak, adik, om, tante, atau bahkan teman. Hayo! Wow! Dan siapa yang sudah berani terlibat dalam pelayanan? Ya, pelayanan itu maksudnya misalnya kalau di ibadah ada yang mimpin doa, ada yang sudah bisa mimpin pujian, atau bahkan main musik, atau bahkan nyambut teman-teman. Wah, siapa yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja? Wah, ada yang belum? Ayo belajar ya, hubungi kakak Rocky supaya dikasih kesempatan untuk melayani bersama-sama. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Great job Rocky. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sesuatu yang luar biasa. Are you ready for it, Rocky? Are you sure? Oke, kita belajar bersama-sama. Di bulan Agustus ini kita belajar tentang Declaring King's Mandate. Menyatakan perintah Sang Raja. Sang Raja kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mandatnya Tuhan Yesus apa yo? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, amanat agung ya. Oke, dan khusus minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa yang besar. Wow, kuasa yang besar. Kuasa apa itu ya? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Lalu keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah
kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah itu Petrus dan Yohanes disuruh masuk. Mereka diperintahkan supaya mereka sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini
Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, tadi peristiwa tentang Petrus dan Yohanes ketika di hadapan mahkamah agama. Mereka dengan berani memberitakan kebenaran Allah. Wow, luar biasa. Dan tidak hanya itu loh, orang-orang semuanya ada banyak yang menyaksikan ada mujizat, kesembuhan yang terjadi. Dan beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak percaya, wow, mereka menjadi percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentunya kejadian ini bukan dongeng dong, bukan Alkisah, bukan kayak begitu Adik-adik Rocky. Ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, tentunya dicatat di Alkitab. Ya, dan menurut adik-adik, kok bisa ya mereka, Petrus dan Yohanes ini, mereka berani menyampaikan kebenaran Allah? Ada yang tahu mengapa mereka berani? Ya, tentu saja Petrus dan Yohanes berani menyampaikan kebenaran Allah karena mereka memiliki kuasa yang besar. Wow, kuasa apakah itu? Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik perhatikan baik-baik, di situ dikatakan kamu akan menerima kuasa. Adik-adik Rocky, kakak dan juga papa mama kita semua yang percaya, kita menerima kuasa. Tentunya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan waktu Roh Kudus turun memenuhi kehidupan kita, maka kita menerima kuasa. Kita dapat menjadi saksinya Tuhan di mana saja yang Tuhan tempatkan. Terlebih dahulu tentunya di dalam keluarga kita. Kita berani menyampaikan kebenaran Allah. Wow. Dan mari sama-sama lihat di dalam, adik-adik juga bisa membaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, adik-adik, ketika saat itu mereka lagi berdoa, goyang tempat mereka yang sedang berdoa itu. Ada gempa, seperti gempa. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang ini penuh dengan Roh Kudus. Jadi, apakah kuasa yang besar itu? Ya, yaitu kuasanya Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi, wow, para murid-muridnya. Dan luar biasa, akibat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani menyampaikan berita firman Tuhan. Wah, luar biasa. Dan nah, menurut adik-adik, apa wujud dari kuasa yang besar itu? Apa wujud dari kuasa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid, yang memenuhi kita? Ya, tentunya
Petrus menerima kepenuhan roh yang baru, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Allah, tentunya mendatangkan ilham, mendatangkan hikmat, dan tentunya juga keberanian untuk memberitakan kebenaran Allah. Adik-adik ingat waktu mereka berani menyampaikan berita Injil, kesaksian tentang Yesus, kebangkitan Yesus, tentunya kita butuh Roh Kudus, hikmat, kita butuh ilham, dan kita butuh keberanian. Dan ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, memenuhi Yohanes, murid-murid Yesus, memenuhi kita semuanya, yang terjadi adalah kita diberikan hikmat, kita diberikan ilham daripada Tuhan, dan juga kita diberikan keberanian untuk memberitakan kebenaran Allah. Wah, luar biasa. Tidak hanya itu, yang terjadi adalah kuasa Tuhan menyatakan diri dalam mujizat. Apa yang terjadi pada Petrus dan Yohanes, di situ ada mujizat. Wah, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Ayo adik-adik, belajar, berani mendoakan orang lain. Percaya Tuhan bisa pakai kalian. Waktu mendoakan orang lain, pasti kuasa Tuhan menyertai, ada mujizat di sana. Wah, dan juga adik-adik Roh Kudus juga tentunya menciptakan di dalam diri para rasul timbul suatu keberanian, suatu keinginan yang membara, berkobar-kobar, rohnya menyala-nyala, bersemangat memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, sukacita. Wah, luar biasa. Dan Roh Kudus mendorong setiap orang percaya untuk membawa Injil kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang belum pernah mendengar, belum mengenal Tuhan Yesus. Tahukah adik-adik Rocky tersayang, bahwa seperti Petrus dan Yohanes yang menerima kuasa yang besar, menerima kuasa Roh Allah itu, demikian juga dengan kita, adik-adik Rocky, kakak, papa, mama, kita juga bisa Tuhan pakai dengan luar biasa. Tentunya ketika Roh Kudus memenuhi kita, ada kuasa yang besar itu, dan kita berani menyampaikan firman Tuhan. Ingat, setiap orang yang percaya diberikan kuasa yang besar. Dan tentunya kakak mau ajak semuanya, adik-adik Rocky, kita semuanya izinkan Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya memenuhi hidup kita, dan jadilah pribadi yang berani menyatakan perintah, menyatakan mandat, amanat Sang Raja, yaitu yaitu menjadi saksi, memberitakan kebenaran Allah. Ingat, waktu kita bersaksi, kita bukan sedang berbicara tentang diri kita yang ditinggikan, bukan. Tetapi yang justru waktu kita bersaksi, yang kita bicarakan adalah kita meninggikan Tuhan. Kita meninggikan, menceritakan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain waktu mendengarnya, mereka juga ingin mengalami apa yang kita alami. Sehingga mereka mengenal dan mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan beri buat kita, anugerah yang Dia beri buat kita. Dan tentunya juga kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi kita, agar dimampukan untuk menjadi pribadi yang berani untuk mendeklarasikan, menyatakan mana tugas dari Sang Raja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri kami nikmati. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur. Kami juga berdoa, kami meminta Roh Kudus, biarlah Engkau yang selalu memenuhi kehidupan kami, menguasai hidup kami, sehingga kami dipenuhi oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang berani menyampaikan berita Injil, bersaksi tentang kebangkitan-Mu, bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga mereka yang belum mengenal Engkau, belum pernah
mengenal nama-Mu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya dan mengenal akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami dengan tanda dan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu ini buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang berani menjadi saksi Kristus dan memiliki kuasa yang besar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus menciptakan di dalam para rasul suatu keinginan yang membara untuk memberitakan Injil. Roh Kudus mendorong orang-orang percaya untuk membawa Injil kepada orang lain. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini untuk kelas kecil terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 31a. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita ulangi bersama-sama dibantu oleh Kak Rensis. Let's go. Kisah Para Rasul 4 Kisah Para Rasul 4 ayat 31a. ayat 31a. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kita ulangi bersama sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31a. ayat 31a. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Oke, sekarang ayat hafalan untuk kelas besar terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oke, adik-adik, ayo kita ulangi bersama-sama. Akan dibantu oleh Kak Anet. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oke, sekali lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Selamat menghafalkan. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik semuanya, ayo kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami
Dari awal hingga pada akhirnya kami memuji, kami menyembah Engkau, kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Saatnya saat ini Tuhan kami mau sepakat bersama-sama, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, pakai setiap pemimpin kami Tuhan, memberkati setiap orang yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini. Bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau, dan Engkau pakai di dalam bangsa kami ini untuk menjadi berkat. Kami berdoa juga Tuhan untuk Papa, Mama Rocky. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatan, kekuatan buat mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan mereka. Tuhan menolong, memampukan mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak Rocky. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang Kau beri dalam kehidupan setiap kakak Rocky. Biarlah mereka selalu bersemangat melayani Engkau. Berkati apa yang mereka kerjakan juga. Kami berdoa buat adik-adik Rocky, berkati sekolah mereka, kesehatan mereka. Biarlah Tuhan masa depan mereka boleh menikmati bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau saja yang menuntun langkah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, apapun sakit mereka. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, terima kasih dari gereja ini kami belajar untuk mengenal akan Engkau, belajar bertumbuh, berakar, bahkan berbuah jadi berkat buat orang lain. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, urapan-Mu, kuasa-Mu yang selalu menyertai setiap murid-murid, itu pun terjadi atas pemimpin-pemimpin gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai, kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Teman-teman, tadi kita sudah belajar firman Tuhan tentang kuasa yang besar. Nah, menurut adik-adik, mengapa kita diberikan kuasa yang besar dari Tuhan? Jonas tahu. Wow. Gimana Jonas? Jonas diberikan kuasa yang besar Dari siapa ya? dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Jonas berani bersaksi. Wow, hebat kamu Jonas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita menerima kuasa yang besar dari Tuhan? Joana tahu jawabannya. Oke, silakan Joana. Joana akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Joana. Wow, hebat Joana. ya. Adik-adik Rocky, kita sudah mendengarkan tadi ya, ternyata kita semua sudah diberikan kuasa yang besar oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak perlu takut lagi, karena Tuhan memberikan keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Rocky Kingdom Kids, sampai jumpa minggu depan di Kids Church. Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye.